Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Saraswati. Perkenalkan, nama saya Sri Abdul. Perkenalkan, nama saya Ihsan Idrus. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hinusi. Perkenalkan, nama saya Diensyad. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Rojimi Paudim. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kadar gula darah dan memaparkan hasil pemeriksaan kadar gula darah. Berikut beberapa penyakit yang dapat disebabkan atau diperburuk oleh gula darah rendah yang tidak terkontrol. Yang pertama, ada diabetes mellitus. Kadar gula darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh seperti ginjal, jantung, dan mata. Yang kedua, ada hipoglikemia. Kadar gula darah rendah dapat menyebabkan gejala seperti pusing, tremor, dan bahkan kehilangan kesadaran. Yang ketiga, ada ketoasidosis diabeticum. Kondisi ini terjadi ketika tubuh memproduksi asam keton karena kekurangan insulin. Nah, selanjutnya ada penyakit yang diperburuk. Yang pertama ada penyakit jantung. Kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, yang kedua itu ada penyakit ginjal. Kerusakan pada ginjal dapat terjadi karena disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, yang ketiga itu ada kerusakan pada mata. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada mata, termasuk katarak dan retinopati diabeticum. Gangguan kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan terjadinya gangguan kognitif dan demensia. Yang terakhir yaitu kanker. Penelitian menunjukkan bahwa kadar gula darah yang tinggi dapat meningkatkan terjadinya risiko berbagai jenis kanker. Selanjutnya, faktor resiko kadar gula. Yang pertama yaitu obesitas. Berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan resiko diabetes. Yang kedua yaitu kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko diabetes. Yang ketiga yaitu diet yang tidak seimbang. Mengonsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak dapat meningkatkan resiko diabetes. Dan yang terakhir, riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang mempunyai riwayat diabetes dapat meningkatkan risiko. Kadar gula darah normal. Kadar gula darah normal bervariasi tergantung pada waktu pengukuran, yaitu sebelum makan atau puasa 70 sampai 100 mg per dl. 2 jam setelah makan yaitu kurang dari 140 mg per dl. Sewaktu kurang dari 200 mg per dl. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda kadar gula darah yang tinggi. Jika kadar gula darah yang tinggi, Anda mungkin akan mengalami gejala seperti sering haus dan lapar, berat badan turun drastis, dan kelelahan. Penyakit akibat kelebihan gula darah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang pertama adalah diabetes, yang kedua adalah penyakit jantung, yang ketiga itu adalah kerusakan ginjal, dan yang keempat adalah kerusakan saraf, dan yang kelima adalah gangguan penglihatan. Kekurangan dari gula darah, yaitu yang pertama adalah kerusakan dari saraf otak, di mana kita akan merasakan cemas, kebingungan, dan kejang-kejang. Dan yang kedua adalah kerusakan saraf permanen. Yang ketiga itu ada apnea jantung, dan yang keempat adalah kerusakan dari cederanya kesadaran. Yang kelima adalah kerusakan dari hormonal. Nah, ini akan ditandai dengan keringat dingin, cemas, dan gemetar. Selanjutnya yaitu pencegahan gula darah. Yang pertama, konsumsi makanan seimbang. Mengkonsumsi makanan seimbang, rendah gula dan rendah lemak. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang ketiga, pengukuran gula darah. Lakukan pengukuran gula darah secara teratur untuk mengetahui kadar gula. Yang terakhir yaitu pengobatan.
Sekian dari kami, semoga videonya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.